Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana sayyidash syuhur wa anzala fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram. Bapak-bapak dan ibu-ibu segenap jemaah hadirin dan hadirat yang saya muliakan, izinkan saya pertama-tama menyampaikan dan mengajak kita semua untuk bersama-sama memuji terlebih dahulu pada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa malam ini kita sudah di malam keberapa Pak? Ke-9. Sudah malam ke-9. Perjalanan waktu tidak bisa halau. Demikian salam dan salawat semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan kerabat beliau. Di malam yang ke-9 ini saya mendapatkan tugas di tempat ini, dan malam ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan dan lihat, mengidentifikasi bagaimana sebenarnya kita melaksanakan dan memilih amalan-amalan yang cerdas di dalam Islam. Begitu banyak amalan yang Allah dan Rasulnya sebutkan keutamaannya, dan keutamaan-keutamaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Karena itu pertanyaannya adalah, faktor apa yang mempengaruhi kualitas amal seseorang atau amal kita? Yang pertama adalah seperti hadis dari yang diriwayatkan melalui jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang terdapat pada Sahih Muslim, bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Yang pertama yang mempengaruhi, yang paling menentukan itu adalah niat. Ahli fikih membahas niat ini dalam posisinya selalu menempatkan sebagai rukun pertama dalam setiap ibadah, tetapi tidak membincangkan tentang bagaimana niat yang diterima oleh Allah itu. Yang membincangkan ini adalah para ahli hikmah, para ahli tasawuf yang membicarakan. Itu namanya ikhlas. Dan Al-Quran dalam surah Al-Bayyinah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Mereka tidak diseru, tidak diperintahkan kecuali supaya mentaati Allah, menyembah Allah dengan sepenuh hati, dengan seikhlas mungkin. Tetapi karena ikhlas itu adalah sesuatu yang rahasia, sehingga tak seorang pun bisa mengklaim dengan pasti bahwa orang itu tidak ikhlas. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa sampai pun malaikat tidak tahu itu urusan ikhlas seorang hamba dengan Tuhannya. Sehingga faktor keikhlasan ini memang menjadi satu hal yang harus dilatih dan merupakan anugerah Allah untuk mendapatkannya. Karena situasi selalu berubah dan itu bisa mempengaruhi keikhlasan seseorang, maka keikhlasan itu harus ada latihannya. Butuh juga sebetulnya
latihan atau yang disebut dengan riyadhah untuk mencapai itu supaya lentur. Kalau kita mau lentur secara fisik, itu harus ada namanya riyadhah, latihan atau olahraga. Olah raga kita olah fisik kita supaya menjadi lentur, dan itu tidak bisa instan. Harus disiplin, kemudian harus continue dan berkelanjutan. Itu yang pertama. Begitu juga keikhlasan agar jiwa kita lentur menghadapi setiap perubahan-perubahan yang terjadi, yang sedang kita hadapi. Boleh juga mungkin kita pernah mengatakan, pernahkah pengalaman batin kita, pernahkah kita merasakan menyumbang atau melakukan sesuatu tapi tidak ada orang yang memberi apresiasi? Bagaimana rasanya? Di situ yang pertama. Yang kedua, pernahkah kita melakukan sesuatu lalu orang memujinya? Berubahkah respon batin kita terhadap pujian itu? Atau ada sebaliknya, yang mencelanya, tapi kita yakin itu benar? Apakah itu mempengaruhi? Tentu kalau kita tidak latihan, pasti kita terpengaruh karena kita menghadapi situasi yang sedang berubah. Atau sudah kita berada di kelas, orang memuji, tidak memuji, itu tidak ada masalah. Tapi itu adalah satu tingkat yang lebih tinggi, yang kelasnya orang para arifin, orang-orang yang sudah berma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu perlu latihan. Kalau di dalam olahraga itu supaya lentur, itu bahasa Arabnya kan riyadhah juga olahraga. Di dalam kajian tentang masalah spiritual itu juga ada namanya riyadhah, latihan juga. Jadi semua harus dilatih. Tidak bisa instan begitu. Sehingga kita lihat ada dua pencapaian yang kelasnya berbeda, mirip saja, cuma barisnya beda. Dalam Al-Quran seperti surah Al-Bayyinah tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin, itu disebut kata mukhlisin. Tapi mukhlisin ini memang sudah stabil, tapi masih ada kelas di atasnya. Apa itu? Mukhlasin. Itu disebut dalam Al-Quran ketika iblis datang mengadu kepada Allah, ya Allah, Engkau memang sudah memberikan kesempatan kepadaku untuk menggoda dan menggelincirkan anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus itu. Engkau telah beri kami kebebasan, tapi ada satu kelompok hambamu yang saya tidak bisa tembus. Dari kiri, kanan, dari depan, dari belakang, tidak bisa tembus. Yaitu apa? Iblis melapor, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang memang engkau telah beri anugerah keikhlasan kepadanya. Nah, di sini. Jadi di situ keikhlasan. Jadi sebetulnya di sini kualitas amal kita yang menentukan. Ini faktor pertama yang menentukan. Yang kedua, kadang-kadang kita merasa sulit melakukan sesuatu. Kalau Nabi SAW memilih amalan, biasa memilih beliau amalan yang memang berat kalau dia sendirian, kalau beliau sendirian. Tapi kalau untuk itu masyarakat, untuk umat yang lebih banyak, beliau memilih yang disebut dengan aisaruha, yang paling praktis, yang paling mudah. Itu sebabnya kalau Nabi memimpin salat di dalam situasi itu, beliau singkat. Tapi kalau beliau salat sendiri tahajud di rumah, itu beliau panjangkan salatnya, karena tahajud itu dirinya. Nah, tapi kalau untuk masalah, disinilah pentingnya menempatkan, inilah sebenarnya yang sunnah. Ketika seseorang melakukan itu seperti prinsip Rasulullah SAW. Ketika melayani masyarakat, beliau selalu memilih yang praktis untuk dicontoh. Tapi ketika untuk dirinya, beliau memilih yang berat karena dia merasa menikmati bersama dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faktor yang kedua. Sehingga kita lihat, kalau
kita dapat satu kesulitan, jangan mengatakan kesulitan itu adalah satu beban. Karena biasa ada kesulitan karena Allah menghendaki kualitas amal kita lebih baik. Itulah berlaku kaidah bahwa al-ajru ala qadril masyaqqah, bahwa pahala ibadah itu kualitasnya berbanding dengan sulitnya ibadah itu dilakukan. Nah, kalau Bapak berjalan kaki kira-kira 2 kilo untuk pergi salat di sini, insya Allah pahalanya lebih besar. Tetapi tapi kaidah ini tidak dimaksudkan jangan sampai ada motor tak karena buru cari pahala lalu jalan kaki di sini 2 kilo, bukan itu yang dimaksud. Artinya ada situasi kita memang tidak punya tapi kita menjalan, jangan khawatir untuk melakukan sesuatu yang berat karena Allah akan memberikan balasan ala qadril masyaqqah, berbanding dengan sulitnya pekerjaan itu. Saya malah pernah begini ketika melihat ada orang yang sudah berulang-ulang haji dan melihat ada orang yang mungkin dia masyarakat petani, sudah lama begitu bergembira menikmati pergi berhaji dengan segala keterbatasan, Pak. Dia menikmati itu. Dalam hati saya inilah yang dimaksud oleh Allah, bahwa orang itu sebetulnya bergantung pada kekuatan kesungguhan. Karena di situ yang dinilai bukan cuma ibadahnya, tapi di situ ada yang tersembunyi yang kadang orang tidak lihat, yang namanya kesungguhan. Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Seandainya kita memahami ini bahwa Allah pasti memberikan tuntunan, petunjuk, menuntun dengan benar orang-orang yang bersungguh di jalannya. Kalau di kampus sering katakan begini, jangan pernah berpikir instan untuk menjadi sarjana. Kenapa? Karena proses menuju sarjana itu di situ nilai pahalanya sebenarnya. Segala yang kita capai prosesnya itu yang penting. Allah menilai di situ. Karena di situ ada faktor lain. Ada, kalau dalam penelitian ada variabel lain, yaitu namanya kesungguhan. Dan di situ Allah selalu lihat siapa yang bersungguh-sungguh. Di situ tambahan nilai pahala yang boleh jadi jauh lebih besar daripada apa yang dibayangkan. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena konsistensi, faktor yang ketiga ini yang berat. Dalam beragama ada salah seorang yang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, beri aku keterangan tentang agama ini yang membuat aku tidak lagi perlu mencari penjelasan kepada selain dirimu, ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan dalam hadis itu, "Kul amantu billah tsumastaqim." Katakan aku beriman kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu dulu, asyhadu anna Muhammad. Tsumastaqim, kemudian beristiqamalah. Wah, ini cuma itu ya Rasulullah, masih ada keterangan lain? Cuma itu, ucapkan aku beriman kepada Allah, kemudian jaga itu konsistensimu, jaga istiqomahmu. Karena memang yang berat di dalam beragama itu istiqomah, Pak. Gampang dibilang tetapi tidak mudah untuk dijaga. Gampang secara teori, tapi prakteknya butuh pendalaman, butuh penghayatan, butuh juga kesungguhan di situ. Seorang bisa saja kalau lagi sadar, lagi nyaman, bisa dia beristighfar sampai 1000 kali dalam sehari. Tapi apakah kemudian 1 minggu itu bisa bertahan, kemudian itu masih bisa bertahan, Sementara
ternyata bukan banyaknya yang menjadi tolok ukur Allah mencintai dan menyukai amal hambanya, tapi yang diperhatikan itu adalah konsistensinya, istiqamahnya. Sehingga dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim, itu dikatakan bahwa ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah, bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling kontinu, yang terus menerus, yang berkesinambungan, yang sudah menjadi amalan yang berkelanjutan. Wa in qalla, meskipun itu dianggap sepele, mungkin la ilaha illallah, tapi dalam sehari 100 dia ucapkan, itu mudah kan Pak? Kalau cuma la ilaha illallah 100, tapi apakah ini bisa kita amalkan setiap hari? Di situ masalahnya. Kalau 100-nya iya, tetapi istiqomahnya itu, dan disitulah namanya dawam, istiqamah, di situ yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, Ramadan datang kepada kita bukan hanya Allah menilai amalan kita, puasa kita di Ramadan ini, tapi diibaratkan bangunan, ada namanya pemeliharaan. Kalau Islam ini kan dibangun, bunyal Islam ala khamsin, dibangun di atas 5 itu tadi, dasar itu. Ada pondasinya, pilarnya, sholat, imaduddin, ini zakatnya menjadi pembersih merata, kemudian puasanya junnah, asyamu junnah, itu puasa sebagai perisai, sebagai dindingnya dan seterusnya, ibaratkan itu. Nah, ibadah setelah keluar dari Ramadan ini masih ada namanya ibadah pemeliharaan. Ketika kita membangun sesuatu, jangan cuma siapkan biaya pembangunannya, tapi biaya pemeliharaannya untuk kelanjutannya perlu. Itu sebabnya nanti kalau sudah puasa, masih ada puasa sunnah 6 hari berturut-turut di bulan Syawal, masih ada puasa Senin Kamis, masih ada puasa hari putih. Itu dalam rangka apa? Itu puasa pemeliharaan, untuk memelihara agar kita tidak lepas kontrol setelah Ramadan ini. Begitu juga ibadah-ibadah di dalam sholat, bukan cuma ibadah wajib, tapi ada beberapa ibadah sunnah, sholat sunnah. Itu dalam hadis Nabi mengatakan, yaitu untuk menutupi bagian-bagian yang rusak dalam sholat wajib, yang kurang dalam sholat wajib. Itu namanya ibadah pemeliharaan. Kalau diibaratkan ini modal hidup, maka sudah kita membangun yang pokok. Nah, sekarang kita siapkan biaya pemeliharaannya agar ini bisa kita nikmati lama. Dan itulah yang membuat kita berkesinambungan, kontinu, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini radarnya, koneksinya ini, jaringannya bisa kita rasa Bapak Ibu sekalian. Ketika disebut Allah, kita disebut, apa yang kita rasakan ketika mendengar sebutan kata Allah itu? Masih adakah getaran itu? Sementara di dalam Al-Quran, kalau itu ada responnya, berarti ada jaringan masuk. Kalau dia bergetar, berarti ada jaringan. Sama dengan Android kita, kalau jaringannya bisa terkoneksi, itu ada getaran, ada energi masuk. Tapi kalau sudah mati, lobet, sengaja memang dilobetkan, itu tidak ada pengaruhnya, dihubungi pun tidak. Seperti itu hati kita. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah, hatinya bergetar. Itu berarti terkoneksi dan matinya masih hidup. Inilah malam Ramadan seperti ini, kita hadir di tempat ini untuk menghidupkan hati kita yang kadang mungkin lobet, redup dan seterusnya, supaya ini tetap hidup. Dan setiap tahun Ramadan datang kepada kita dalam rangka memelihara hati kita agar selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang saya perlu, kira-kira banyak faktor yang mengaruhi kualitas amal kita,
Tetapi di kesempatan yang terbatas ini, yang pertama saya tekankan, jaga keikhlasan tak. Setiap melakukan sesuatu, pastikan niat kita telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, karena amal itu bergantung pada niat. Dan kalau saya andaikan amal itu laksana buah dalam satu pohon, cantolannya itu adalah niat. Ketika cantolannya tidak bagus, berarti tidak bisa bertahan itu. Maka perbaiki bagian itu supaya tetap ini bertumbuh amal soleh kita, berbuah dengan kebaikan. Dan kita jaga konsistensi kita jaga keikhlasan kita, dan jangan pernah memandang enteng satu perbuatan yang jika itu kebaikan yang bisa dilakukan secara kontinu. Demikian yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.